Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsumsi, tabungan, dan investasi. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk religi, ekonomi, dan sosial. Manusia membutuhkan interaksi dengan penciptanya yang menunjukkan hubungan religi, melakukan aktivitas ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjalankan kehidupan sosialnya dengan masyarakat lain. Aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia adalah untuk mempertahankan dan melangsungkan hidup, seperti aktivitas makan, minum, berpakaian, kebutuhan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Agar kegiatan konsumsi tersebut dapat dilakukan, maka manusia membutuhkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh tersebut sebagian digunakan untuk konsumsi dan sisanya digunakan untuk tabungan dan investasi. Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan dalam memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi terbagi atas dua. Yang pertama, konsumsi pemerintah atau government consumption, dan yang kedua, konsumsi rumah tangga atau private consumption. Fokus dalam bahasan ini adalah konsumsi rumah tangga, karena pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pengeluaran konsumsi total atau agregat. Sehingga konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap stabilitas perekonomian. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga ada 4. Yang pertama, pendapatan dan kekayaan rumah tangga. Semakin besar pendapatan rumah tangga, maka tingkat konsumsinya makin tinggi, karena kemampuan untuk membeli berbagai kebutuhan juga semakin meningkat. Kekayaan rumah tangga terdiri atas dua, yaitu kekayaan real dan kekayaan finansial. Kekayaan real ini seperti tanah, rumah, perhiasan, dan mobil. Sedangkan kekayaan finansial contohnya adalah tabungan, deposito, dan saham. Apabila rumah, tanah, dan mobil disewakan kepada orang lain, maka suatu rumah tangga akan mendapatkan penghasilan. Sedangkan dari tabungan dan deposito akan diperoleh bunga. Sedangkan dari saham akan didapatkan dividen atau keuntungan yang akan dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga dan berdampak pada meningkatnya pengeluaran konsumsi. Yang kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi mengurangi konsumsi karena biaya ekonomi atau opportunity cost dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Mereka yang mempunyai kelebihan dana akan lebih menguntungkan apabila sebagian pendapatannya digunakan untuk deposito atau tabungan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi. Yang ketiga, perkiraan harga di masa depan. Adanya perkiraan kenaikan atau penurunan harga di masa depan akan mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Misalnya, harga sembako menjelang hari raya akan meningkat, maka konsumen memilih membeli sembako jauh hari sebelum hari raya tiba, sehingga tingkat konsumsi di masa sekarang akan meningkat. Yang keempat adalah jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota suatu keluarga, maka tingkat konsumsi keluarga tersebut akan semakin meningkat. Dan begitu pula sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota keluarga, maka tingkat konsumsinya juga akan lebih sedikit. Selanjutnya adalah faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Semakin majunya arus informasi dan teknologi berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Semakin mudah dalam mengakses informasi melalui media radio, televisi, surat kabar, dan internet membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat. Misalnya adalah banyaknya iklan tentang produk makanan akan meningkatkan konsumsi produk makanan. Selain itu, adanya kemudahan transaksi melalui internet mendorong rumah tangga untuk meningkatkan kegiatan konsumsinya. Selanjutnya, faktor demografi atau kependudukan yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga.
Yang pertama adalah jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh atau agregat. Yang kedua, komposisi penduduk. Komposisi penduduk suatu negara terdiri atas yang pertama, usia, produktif, dan tidak produktif. Banyaknya penduduk usia produktif, yaitu yang berumur 15-64 tahun, yang bekerja akan meningkatkan pengeluaran konsumsi. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan ini bisa rendah, menengah, dan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kebutuhan hidupnya semakin meningkat. Yang ketiga, wilayah tinggal, baik itu di perkotaan dan pedesaan. Makin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan dengan pola hidup yang konsumtif akan memperbesar pengeluaran konsumsi agregat. Selanjutnya, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Konsep pendapatan dibagi dalam pendapatan nasional atau Y dan pendapatan yang siap dibelanjakan setelah dikurangi pajak atau yang disebut dengan pendapatan disposable atau YD. Persamaan fungsi konsumsi adalah sebagai berikut. C sama dengan A ditambah BY atau C sama dengan A ditambah BYD, di mana C merupakan konsumsi, A merupakan nilai konsumsi pada saat Y atau YD sama dengan 0, atau konsumsi autonomous. B. Tambahan konsumsi yang diakibatkan oleh bertambahnya pendapatan, yaitu selisih tingkat konsumsi sekarang dan sebelumnya dibagi selisih besarnya pendapatan sekarang dan sebelumnya, yaitu delta C per delta Y, atau disimbolkan dengan MPC, atau marginal propensity to consume. Sedangkan Y adalah pendapatan nasional dan YD adalah pendapatan disposable, yaitu pendapatan neto yang siap dibelanjakan setelah dikurangi dengan pajak. Berikut contoh soalnya. Besarnya konsumsi seseorang sebelum memperoleh pendapatan sebesar 400.000 per bulan. Namun, setelah dia bekerja dan memperoleh pendapatan sebesar 1 juta, tingkat konsumsinya mengalami peningkatan sebesar 600.000 per bulan. Besarnya konsumsi orang tersebut adalah, maka diketahui A yaitu besar konsumsi sebelum adanya pendapatan, yaitu 400.000. B yaitu tambahan konsumsi setelah dia mendapatkan pendapatan, dicari dengan delta C per delta Y, yaitu konsumsi setelah adanya pendapatan 600.000 dikurangi dengan konsumsi sebelum adanya pendapatan 400.000 per, yaitu pendapatan sekarang dikurang dengan pendapatan sebelumnya. Pendapatan sekarang adalah 1 juta, sedangkan pendapatan sebelumnya adalah 0, maka didapatkan hasilnya 0,2. Sedangkan Y pendapatan sama dengan 1 juta, maka rumusnya adalah C sama dengan A ditambah B dikali Y. A sama dengan 400.000 ditambah B adalah 0,2, Y adalah 1 juta, maka didapatkan C yaitu 600.000. Jadi konsumsi orang tersebut sebesar 600.000. Dari persamaan fungsi konsumsi, C sama dengan 400.000 ditambah 0,2 Y. Jika kita masukkan nilai A dan B, maka dapat dibuatkan kurvanya seperti berikut ini. Kurva 9.1, di mana jika semakin besar pendapatan, yaitu yang di sumbu horizontal, maka tingkat konsumsinya semakin besar, sehingga slope-nya itu positif, seperti kurva penawaran. Nah, apabila Y-nya adalah 2 juta, maka konsumsinya kita masukkan ke fungsi yang ini, C sama dengan 400.000 ditambah 0,2 Y, maka didapatkan
konsumsi sama dengan 800.000. Selanjutnya adalah tabungan. Bagian penghasilan yang tidak habis dibelanjakan untuk konsumsi disebut dengan tabungan. Tabungan masyarakat ikut berpengaruh terhadap arus uang beredar, terhadap investasi, produksi, dan permintaan, dan berperan dalam rangka stabilitas dan pembangunan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan adalah yang pertama, pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, maka akan memperbesar tingkat tabungan. Di negara maju yang pendapatan per kapitanya tinggi, kecenderungan mengkonsumsi semakin rendah sehingga tingkat tabungannya semakin meningkat atau semakin tinggi. Yang kedua adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi merupakan faktor yang menarik bagi individu atau masyarakat untuk menambah jumlah tabungannya. Mereka mengharapkan memperoleh pendapatan berupa bunga yang lebih tinggi dengan semakin besar nilai tabungan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah sikap berhemat. Sikap berhemat terhadap pola konsumsi yang diikuti oleh kegemaran menabung akan memperbesar jumlah tabungan. Apabila jumlah tabungan meningkat secara keseluruhan, maka akan memperbesar nilai investasi nasional. Yang keempat, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah pembagian pendapatan secara merata sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki individu. Akses terhadap sumber daya yang merata akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Sehingga semakin tinggi pendapatan, maka tingkat tabungan juga semakin meningkat. Yang kelima, kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang baik, di mana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang rendah, kesempatan kerja yang luas, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Membaiknya perekonomian akan meningkatkan jumlah tabungan karena pendapatan masyarakat yang meningkat. Fungsi tabungan atau S adalah hubungan atau keterkaitan antara tingkat pendapatan dan tingkat tabungan. Atau fungsi tabungan adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Persamaan fungsi tabungan adalah sebagai berikut. S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B dikali Y, atau S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurang B tutup kurung dikali YD, di mana S merupakan tabungan, A adalah nilai S pada saat nilai Y atau YD sama dengan 0, B adalah tambahan tabungan yang diakibatkan oleh bertambahnya pendapatan, atau selisih tingkat tabungan sekarang dan sebelumnya dibagi selisih besarnya pendapatan sekarang dan sebelumnya, sama dengan delta S per delta Y, atau disebut juga dengan MPS atau Marginal Propensity to Saving. Y sama dengan pendapatan nasional dan Y adalah pendapatan disposable. Nah, kurva dari persamaan fungsi tabungan bisa dilihat pada kurva 9.2, yang mana pada garis horizontal adalah pendapatan, sedangkan yang vertikal adalah tabungan. Jika diketahui fungsi konsumsi sama dengan 400.000 ditambah 0,2 Y, maka diketahui A-nya adalah 400.000, sedangkan B adalah 0,2. Maka jika dimasukkan ke fungsi tabungan, S sama dengan min A. A adalah 400.000 ditambah 1 dikurang B, B-nya adalah 0,2 dikali Y, maka didapatkan fungsi tabungan adalah min 400.000 ditambah 0,8 Y. Maka fungsi dari tabungan dapat dilihat pada kurva 9.2. Dari persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dapat diketahui nilai kecenderungan mengkonsumsi marginal dan kecenderungan menabung marginal atau yang disebut dengan MPC, Marginal Propensity to Consume, dan Marginal Propensity to Saving, di mana C atau fungsi dari
persamaan dari konsumsi sama dengan A ditambah BY, sedangkan persamaan fungsi tabungan S sama dengan A ditambah 1 dikurang B dikali Y. MPC atau marginal propensity to consume sama dengan B, sedangkan MPS atau marginal propensity to saving sama dengan 1 dikurang B. Sehingga didapatkan marginal propensity to consume atau MPC ditambah MPS sama dengan 1. Selanjutnya adalah investasi. Investasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau menambah nilai potensi sumber daya yang lebih tinggi. Investasi ini dapat berupa investasi fisik dan non-fisik. Investasi fisik merupakan pengeluaran untuk meningkatkan stok barang modal yang lain. Investasi fisik dapat berupa barang modal seperti pabrik dan peralatan, bangunan, dan persediaan barang. Sehingga investasi adalah pengeluaran atau konsumsi untuk meningkatkan stok barang modal yang baru. Stok barang ini dinilai dengan uang, yang mana persamaannya adalah stok barang modal sama dengan QM dikali dengan PM, di mana QM adalah jumlah barang modal, sedangkan PM adalah harga barang modal per unit. Sedangkan investasi non-fisik lebih kepada peningkatan sumber daya manusia. Investasi dilakukan tidak langsung menghasilkan manfaat, tetapi memerlukan tenggang waktu tertentu. Makin tinggi jumlah dan kualitas investasi, maka tenggang waktu yang dibutuhkan semakin lama. Misalnya adalah investasi di bidang otomotif akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan investasi di bidang pengolahan pangan atau makanan. Seseorang atau perusahaan sebelum melakukan investasi, maka mereka akan melakukan studi kelayakan investasi atau bisnis. Apabila investasi yang direncanakan menghasilkan keuntungan dan mempunyai prospek untuk masa mendatang, maka kebutuhan investasi akan dilakukan. Pertimbangan pokok dari keputusan investasi adalah berapa nilai sekarang atau present value dari uang yang akan diperoleh di masa mendatang, atau berapa nilai uang masa mendatang atau future value dari jumlah uang yang diinvestasikan saat ini. Metode penghitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk nilai sekarang atau present value, yaitu menghitung nilai sekarang dari perkiraan nilai yang akan diperoleh di masa mendatang. Rumusnya adalah P sama dengan F per dalam kurung 1 ditambah F dipangkatkan dengan P, di mana P merupakan nilai sekarang, F merupakan nilai yang akan datang, R merupakan tingkat bunga, dan T merupakan periode waktu. Contoh soalnya, Dita ditawari usaha catering oleh temannya dengan investasi awal 100 juta. Berdasarkan perhitungan, 3 tahun mendatang, Dita akan memperoleh nilai nominal uang 150 juta. Dita meminjam uang di koperasi dengan tingkat bunga 12% per tahun. Permasalahannya, apakah usaha tersebut layak untuk dilakukan? Untuk mengetahui kelayakan usaha tersebut, tergantung pada tingkat pengembalian investasi yang Dita harapkan. Dita berharap tingkat pengembalian investasi minimal sama dengan tingkat bunga pinjaman, yaitu 12%. Maka penyelesaiannya adalah F atau nilai yang akan datang 150 juta, sedangkan R adalah tingkat bunga, yaitu 12% atau 0,12, sedangkan P periode waktu sama dengan 3 tahun. Maka nilai sekarang atau P dari 150 juta adalah P sama dengan F per dalam kurung 1 ditambah R dipangkat dengan T. Maka dimasukkan nilainya dan didapatkan hasilnya 106 juta. Maka sebaiknya yang dilakukan Dita adalah menerima tawaran tersebut karena nilai yang akan diterima pada 3 tahun mendatang 150 juta. Apabila dihitung berdasarkan nilai saat ini, hasilnya adalah 106 juta, berarti nilai sekarang lebih besar dari modal awal, yaitu 100 juta.
Yang kedua adalah metode nilai masa mendatang atau future value, yang merupakan kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari investasi yang akan direncanakan. Yang mana rumusnya adalah F sama dengan P dikali dengan 1 ditambah R dipangkatkan dengan T. Berdasarkan soal yang sama sebelumnya, maka nilai yang akan datang dari modal awal 100 juta adalah F sama dengan nilai sekarangnya 100 juta dikali dengan 1 ditambah bunganya 0,12 dipangkatkan dengan 3, maka didapatkan 140.500. Maka nilai masa mendatang lebih kecil dari nilai yang ditawarkan oleh rekan dinar, yaitu sebanyak 150 juta, sehingga usaha catering tersebut layak untuk diterima Dita. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal, yaitu tingkat efisiensi pada proses produksi dan distribusi, kualitas sumber daya manusia maupun tingkat teknologi yang digunakan, maupun eksternal perusahaan seperti perkiraan tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi domestik, maupun internasional dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, tingkat bunga. Faktor utama yang menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga pinjaman, maka biaya investasi akan semakin mahal. Yang ketiga, ketersediaan faktor-faktor produksi. Ketersediaan faktor produksi yang banyak dan mudah didapat akan menarik minat berinvestasi. Indonesia memiliki penduduk yang besar, merupakan aset tenaga kerja dan pasar bagi produk yang dihasilkan, dan juga mempunyai kekayaan alam yang banyak. Kondisi ini akan menarik minat investor dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, peluang pasar. Semakin besar pasar bagi hasil produksi, maka investasi akan semakin menguntungkan. Yang kelima, iklim usaha yang kondusif. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung iklim investasi akan menarik minat investor. Misalnya, pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, melakukan perbaikan infrastruktur, dan lain-lain. Yang keenam, terjaminnya keamanan dan stabilitas politik. Negara yang sering terjadi konflik atau kerusuhan akan mengurangi minat investor. Pelaku investasi tidak mau mengambil risiko terhadap keamanan aset usahanya apabila pemerintah maupun masyarakat tidak menjaga keamanan di negara tersebut. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi. Apabila tingkat konsumsi tinggi, maka tingkat tabungan akan rendah. Rendahnya tabungan yang berfungsi sebagai sumber utama lembaga keuangan seperti bank dan non-bank dalam melakukan pinjaman akan berdampak pada berkurangnya jumlah pinjaman yang disalurkan kepada nasabah. Hal ini akan menyulitkan para pelaku investasi dalam memperoleh pinjaman untuk melakukan investasi. Maka, jika tingkat konsumsi tinggi, maka tingkat tabungan rendah dan investasi juga akan rendah. Hubungan antara konsumsi tabungan dan investasi adalah sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah S. Y adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan. Atau Y sama dengan konsumsi ditambah investasi. Y adalah C ditambah S sama dengan C ditambah I. Maka saving sama dengan investasi atau tabungan sama dengan investasi. Nilai tabungan sama dengan nilai investasi. Tinggi rendahnya nilai tabungan akan diikuti oleh tinggi rendahnya nilai investasi karena tabungan merupakan sumber utama pembiayaan investasi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sekian materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.